Mending Samsung bang, Oppo Genjutsu, overprice ya. Halo guys, balik lagi di channel Toko BJSL, solusi kebutuhan gadget Anda. Oke, Galaxy A16 5G itu sudah meluncur ya guys, dan di Toko BJSL juga itu sudah tersedia. Dari spesifikasi kita bisa tahu ya, kita bisa lihat prosesornya menggunakan Dimensity 6300. Nah, yang menariknya ada juga HP yang menggunakan Dimensity 6300, tapi kalau kita lihat harganya lebih tinggi dibanding dengan Galaxy A16 5G ini ya guys. Itu dia Oppo A3 Pro. Nah, apa aja bedanya? Yuk kita lihat. Sebelum kita lanjut, buat kamu yang pengen beli handphone ataupun aksesoris, bisa langsung download aplikasi BJSL. Di sini lengkap banget ya, ada detail handphone, ada gambar, spesifikasi. Dan buat kamu yang order di aplikasi BJSL, ini juga bisa menikmati voucher gratis ongkir ya guys. Oke, pertama kita bahas dari segi desainnya dulu ya. Untuk desain memang ini bakal ada yang suka dan juga ada yang tidak suka. Kita lihat dari Galaxy A16 5G dulu ya. Dia bagian belakangnya menggunakan finishing yang glossy banget. Terus aksen kilauan cahaya ini kesannya tidak beraturan ya guys, tapi menambah kesan keren ya untuk aksen cahaya di bagian casing belakangnya. Terus di bagian framenya ini menggunakan finishing matte yang kesannya seperti metal, tapi sebetulnya dia bukan menggunakan metal. Untuk di bagian tombolnya seperti flagship yang lainnya ya, yang di Samsung ada Key Island ya, seperti yang ada di A35 dan juga ada yang di A55 ya. Cuman sayangnya untuk Galaxy A16 5G ini belum ada jack audio 3,5 ya guys. Ya memang sekarang banyak sekali yang menggunakan TWS ya untuk mungkin untuk penggunaan mendengar musik atau mungkin meeting, Zoom dan lain-lain. Tapi jack audio 3,5 menurut saya itu masih dibutuhkan ya guys. Oke, di bagian frame kamera ini Samsung punya ciri khasnya sendiri ya, dengan 3 kamera disusun secara vertikal ke bawah seperti si flagshipnya seri S24 sekarang. Dan ini menjadikan tampilannya terkesan simple dan juga clean ya. Banyak sekali yang suka dengan desain yang seperti ini. Oke, kita lanjut ke Oppo A3 Pro 5G nih guys. Dari segi desain ini terlihat kesannya lebih rame ya untuk Oppo A3 Pro ini, dengan finishing yang glossy juga, dengan aksen partikel magnetik yang membentuk bulan sabit ya, yang membentang dari atas ke bawah. Terus di bagian kameranya ini menggunakan frame yang ini sudah agak jarang kita lihat di handphone Oppo ya, karena pada menggunakan yang bulat-bulat gede kayak gitu ya. Untuk yang A3 Pro ini punya 2 kamera sebetulnya, tapi disusun ke vertikal ke bawah juga, dan di bagian bawah itu ada lampu flash yang dibentuk dengan bentuk lingkaran. Framenya menggunakan finishing glossy ya guys, dan ini bahannya sama, bukan menggunakan metal, tapi sudah kuat ya. Apalagi untuk si Oppo A3 Pro ini punya sertifikasi military grade shock resistant. Dan di lingkaran kameranya Oppo punya kesan atau aksen silver yang menjadikan dia tambah cantik lagi ya, tambah cakep. Untuk yang warna ungunya ini guys, kalau untuk yang warna hitam dia ada perbedaan finishing. Untuk warna hitam dia menggunakan Dove dan pastinya juga menggunakan Oppo Glow ya, yang mana dia sudah tahan gores, anti sidik jari dan juga anti partikel atau mudah dibersihkan. Oke, kita beralih ke bagian depan nih guys. Terlihat perbedaan yang sangat mencolok dari bentuk layar. Untuk Galaxy A16 5G menggunakan tipe layar Infinity U ya. Kalau Samsung bilangnya sih seperti itu. Untuk panel layarnya menggunakan Super AMOLED dengan refresh rate 90Hz. Resolusinya juga sudah Full HD Plus ya guys. Pastinya udah clear banget. Dan memiliki kecerahan 900 nits untuk kecerahan puncaknya. Dan untuk Oppo A3 Pro dia punya layar IPS ya. Betul banget, dia belum menggunakan AMOLED. Terus juga dari resolusinya masih SD Plus ya guys. Tapi guys, untuk refresh rate-nya Oppo A3 Pro lebih kencang, dia di 120Hz, dan juga untuk kecerahan maksimalnya sampai 1000 nits ya. Pasnya ini lebih terang ketika dibawa di luar ruangan ya guys. Dan desainnya juga ini menggunakan desain pansol yang kekinian gitu ya, bahasa keren ya. Dan untuk di bagian kamera depannya ini untuk Galaxy A16 punya kamera 13 megapiksel, dan juga untuk kamera depan di Oppo A3 Pro ini 8 megapiksel ya. Untuk kamera nanti kita akan bahas di bagian belakang video. Sekarang kita masuk ke bagian performa. Nah, ini yang menarik karena dua-duanya menggunakan prosesor yang sama, yaitu Dimensity 6300. Secara performa dari prosesornya sendiri ini sudah bisa kita bayangkan ya performanya seperti apa.
Tapi mungkin nanti eksekusi ketika bermain game atau pengalaman ketika bermain game ini yang akan berbeda guys. Karena dari resolusi layarnya sendiri ini udah beda banget ya. Yang satu Full HD Plus dan yang satunya ini HD Plus aja. Tapi untuk performa di gaming atau performa multitasking lainnya, Oppo punya keunggulan tersendiri yaitu dia punya Trinity Engine ya guys. Yang bisa meningkatkan performa handphone ke posisi puncaknya. Seperti itu guys. Nah, seperti yang saya konfirmasi di awal ya, untuk performa gaming karena prosesor ini sama, seperti yang bisa kita bayangkan nih, hasilnya sama ya guys. Untuk gameplay nyaman, tidak ada nge-lag sama sekali, tidak ada frame drop. Tapi perbedaan yang terlihat di sini adalah di bagian detail grafisnya ya guys. Walaupun keduanya di settingan grafis yang sama, di game yang sama pula, tapi di sini ada perbedaan. Untuk Oppo A3 Pro itu hasilnya terkesan lebih sedikit kasar dibandingkan dengan Samsung Galaxy A16 5G. Yaitu karena dari perbedaan resolusi layar ya guys. Dari Oppo A3 Pro HD+, sementara Samsung Galaxy A16 5G itu sudah Full HD+. Tapi menurut saya justru ini bakal jadi kelebihan juga sih untuk Oppo A3 Pro ya. Karena dengan grafis yang mentok seperti itu, performa gamingnya bakalan lebih lancar lagi. Karena ya menurut saya sih bedanya juga ini tipis-tipis aja ya perbedaan grafisnya. Nah untuk kamera belakang kedua handphone ini punya resolusi yang sama, itu 50 megapiksel dan konfigurasinya untuk A16 5G dia punya kamera ultra wide ya 5 megapiksel dan kamera makro 5 megapiksel. Di Oppo A3 Pro resolusi kamera utamanya 50 ya guys. Dan kamera keduanya ini kamera makro juga 2 megapiksel. Jadi di Oppo A3 Pro ini tidak ada kamera ultrawide atau kamera 0,5. Lalu pertanyaannya bagus yang mana sih hasil jepretannya? Video di dalam ruangan ini saya rekam di 1080p 30 fps. Sobat bisa lihat di sini untuk warnanya terlihat sekali ada perbedaan ya. Dan ini untuk di luar ruangan ya. Oke, kita akan coba jalan ke sana ya. Oke, dari preview handphonenya sih untuk Samsung ini lebih stabil ya. Karena Samsung sendiri punya stabilizer dengan menggunakan Ace. Oke, tapi kalau misalkan sobat lihat di sini ketika saya bergerak seperti ini, untuk yang Oppo terkesan lebih smooth. Ini untuk kamera depan ya guys, dengan fitur AI Beauty yang aktif. Kita coba berjalan ke luar ruangan. Oke, wow, silau ya. Gimana nih menurut sobat ya? Untuk stabil kamera depan saya rasa ini sama ya, karena dua-duanya tidak buset nih, gelap banget. Harus diklik ya supaya bisa fokus lagi. Nah, sebagai info aja untuk kamera utamanya di Galaxy A16 5G ini autofocusnya adalah autofocus yang standar ya, yang biasa. Sementara di Oppo A3 Pro dia autofocusnya sudah menggunakan VDAF ya, atau Face Detection Autofocus. Jadi untuk autofocusnya lebih cepat dan juga lebih akurat. Untuk fitur lain yang ada di kedua handphone ini juga pastinya ada perbedaan ya guys. Yang pertama kita lihat dari Oppo A3 Pro dulu. Di sini sudah ada AI, yaitu ada AI Eraser 2.0 dan juga ada AI Link Boost dan AI yang lain yang sebelumnya ada di Reno 11 ya.
Dan yang terakhir dari ketahanan kedua produk ini masing-masing punya sertifikasinya ya. Untuk Galaxy A16 5G memiliki sertifikasi IP54 yang mana sudah tahan cipratan air, tahan debu pastinya ya. Tapi belum bisa diajak berenang ya karena masih di tingkatan 4 untuk ketahanan airnya. Sementara untuk Oppo A3 Pro itu juga sama mempunyai IP54 dan juga ada tambahan military grade shock resistant yaitu untuk tahan bentur kelas militer. Jadi di bagian dalamnya itu sudah ada perlindungan khusus ketika handphonenya terbentur. Itu bagian dalamnya akan lebih aman ya, dan juga di bagian layarnya sudah diperkuat untuk meningkatkan ketahanannya. Nah guys, itu dia perbedaan antara Oppo A3 Pro dan juga Galaxy A16 5G. Mending yang mana ya? Itu pasti pertanyaan yang selalu ditanyakan dan juga bakalan ada yang bilang mending Samsung bang, Oppo Genjutsu, overpriced. Ya itu pendapat-pendapat yang bebas ya menurut saya. Tapi kembali lagi ke sobat nih, kalau misalkan suka dari desainnya Oppo dan juga fitur-fitur yang ada di dalamnya Oppo yang memang tidak kelihatan ya guys, tapi bisa dirasakan, itu bisa jadi pilihan yang pas. Dengan harga Rp3.999.000 ini sudah dapat paket komplit juga ya, ada casing, silikon, dan juga charger. Untuk kamu yang pengen Samsung, yang suka banget dengan desain yang Samsung dan juga prosesor Dimensity 6300, itu kan performanya udah oke ya. Dengan harga Rp3.799.000, kamu bisa pilih Galaxy A16 5G. Tapi memang di dalamnya ini belum termasuk case dan anti gores ya. Kalau charger itu sudah dikasih ya, sudah kita kasih nih guys buat yang order di BJSL. Nah, buat kamu yang sudah dapat pilihan mau Oppo A3 Pro maupun Samsung Galaxy A16 5G, itu bisa dapatin sekarang juga di aplikasi BJSL ya. Di situ bisa order langsung dan juga ada voucher gratis ongkir yang bisa kamu gunakan. Bisa juga datang langsung ke BJSL nih guys, ada di Jalan Suha nomor 214 Majalengka. Atau juga mau lewat marketplace bisa banget ya, tapi kayaknya bakal ada perbedaan harga ya karena admin marketplace lumayan gede banget guys. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.